Beberapa waktu lalu, kawasan wisata Guci di daerah Tegal, Jawa Tengah, sempat viral akibat adanya kecelakaan maut bus rombongan peziarah yang terjun ke dalam jurang. Faktor fisik dan non-fisik selalu ada di setiap kejadian. Tetapi kejadian tersebut sempat membuat trauma banyak orang karena kejadiannya yang begitu mendadak. Biasanya selalu ada mitos dan misteri sebuah lokasi atau daerah tertentu untuk menambah suasana mistis dan keramat. Juga banyak pula orang yang menghubung-hubungkan suatu kejadian dengan mitos yang ada. Wisata Guci sudah terkenal di kalangan masyarakat luas, baik dari segi pemandangan, lokasi ataupun mitos-mitosnya. Berdasarkan sejarahnya, nama Guci konon berasal dari zaman Wali Songo. Untuk menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah bagian barat, khususnya di sekitar Tegal, diutuslah seorang wali. Wali tersebut dibekali air yang ditempatkan di dalam sebuah guci atau poci. Masyarakat percaya bahwa air dalam guci tersebut bisa berkhasiat sehingga mereka berbondong-bondong meminta pertolongan kepada sang wali. Namun karena jumlah air tersebut jumlahnya terbatas, padahal masyarakat yang membutuhkannya begitu banyak, maka sang wali kemudian menancapkan tongkatnya ke tanah. Ketika tongkatnya dicabut, dengan karomah yang ada, dari lubang di tanah bekas tongkat yang ditancapkan mengalir air panas. Peristiwa tersebut konon terjadi di tengah malam saat malam Jumat Kliwon. Sehingga, sampai kini setiap malam Jumat Kliwon, banyak masyarakat datang ke Guci untuk berendam. Mereka percaya, jika melakukan hal tersebut hajat mereka akan terkabul. Selain mitos air panas tadi, ada pula mitos tentang suatu air terjun di sana. Masyarakat biasa mendatangi dan menikmati air terjun ini ketika hendak mendaki ke puncak Gunung Slamet melalui jalur pendakian Guci. Air terjun ini sekilas memang seperti air terjun pada umumnya, bening dan bergemuruh. Tetapi, bening air tersebut ternyata menyimpan cerita-cerita tentang betapa keruhnya permasalahan manusia, sehingga melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Air terjun Guci dipercaya oleh beberapa orang sebagai tempat untuk mengentaskan nasib buruk mereka dengan cara mengorbankan sesuatu yang berharga kepada makhluk gaib, atau dengan kata lain adalah pesugihan. Adapun makhluk gaib yang disebut-sebut bersemayam di antara aliran air terjun ini adalah seekor naga bernama Naga Cerek. Naga merupakan salah satu makhluk legenda yang ada di Nusantara. Kebanyakan, dikarenakan keberadaannya, banyak masyarakat yang datang ke tempat tersebut untuk tujuan memperbaiki taraf kehidupan dengan cara instan. Naga Cerek dipercaya dapat mengabulkan segala macam nafsu yang dipikul pemujanya. Terdapat cara tertentu untuk bisa berinteraksi dengan Naga Cerek ini. Pelaku pesugihan haruslah mempersiapkan beberapa barang yang disebut ubah rampe. Ubah rampe ini terdiri dari tumpeng, minyak wangi, kembang, dan kemenyan. Ritual pesugihan ini juga bisa dilakukan oleh orang ahli yang dipercaya sebagai juru kunci di daerah tersebut. Waktu melakukan ritual juga tidak sembarangan. Praktik ini hanya disebutkan hanya bisa dilakukan pada hari berdasarkan kalender Jawa, yaitu Selasa Kliwon dan Jumat Legi.
Dalam hal klinik ini, juru kunci yang sudah melakukan interaksi dengan naga cerek akan menyuruh si pelaku pesugihan untuk mandi di aliran air terjun Guci. Setelah itu, ritual diakhiri dengan mengadakan perjamuan atau kenduri kecil-kecilan. Meskipun berakhir dengan kenduri atau makan-makan, praktik pesugihan naga cerek ini bukan berarti tidak menyeramkan. Pelaku pesugihan diharuskan untuk menukar nyawa orang lain dengan apa yang mereka inginkan. Tapi, pertukaran ini disebutkan dapat mengalami kegagalan dan bisa berakhir dengan terenggutnya nyawa keluarga si pelaku pesugihan. Seperti apapun bentuk mitos yang ada, semoga kita tidak terjerumus pada kesesatan dan pengharapan pada sesuatu yang bersifat menyesatkan. Dan meskipun ada yang menghubung-hubungkan suatu kejadian dengan hal-hal mistis atau gaib, logika dan iman perlu kita kedepankan agar tidak termakan cerita-cerita yang biasanya tiba-tiba beredar setelah terjadi sesuatu hal. Selain itu, dimanapun kita berada, termasuk di kawasan wisata, baiknya menjaga etika dan tetap menjaga lingkungan sekitar agar tidak merusak ataupun mengganggu sekitar kita. Adanya mitos dan misteri suatu lokasi juga penting agar masyarakat bisa menjaga sopan santun agar lokasi yang ada tetap terjaga dari kerusakan atau hal-hal yang tidak diinginkan.